saya mengajak kepada saudara-saudara, karena saya sayang. Saya tak mau kalian pejabat-pejabat mati cuman meninggalkan rumah besar, mobil besar, dan bini besar. Saya tak mau kalian orang-orang kaya hanya meninggalkan duit banyak, aset yang diperebutkan oleh ahli waris, dan akhirnya istri kalian pun diambil oleh brownies berondong manis. Dari Jakarta, begitu naik di pesawat, mata saya terpejam, sampailah ke bandara, apa nama bandara kita? Mutiara Sis Al-Jufri, Sis Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri rahimahullah, rahmatullah alaih. Begitu turun, banyak yang heboh. Ustadz Somad, tadi malam hujan lebat, kabarnya pilot pun juga begitu. Mohon maaf Ustadz, kita tidak bisa. Saya bilang saya tidak merasakan apa-apa karena saya tertidur. Jadi memang kalau alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, tidak dapat saya sebut satu persatu. Insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbal alamin. Saya masuk tausiah kampung, keluar kampung, kota, desa, masjid, surau, langgar, musola, kantor, yang dikeluhkan masyarakat. Kalau ditanya apa masalahnya Bapak Ibu, anak muda kena narkoba. Dari mana narkoba didapatkan? Diselundupkan melalui laut, dimasukkan dalam plastik, dibungkus, dikasih pemberat dengan batu, dibawa dari kapal dari atas, dia jalan lewat pelabuhan tikus masuk ke pulau-pulau di negeri kita. Diselundupkan melalui tiang pancang untuk buat gedung tinggi, ternyata di dalamnya narkoba. Ditangkap oleh polisi sebanyak sekian puluh ton, ternyata sebagiannya diganti dengan tawas, lalu kemudian sebagiannya dijual. Bukan kata Abdul Somad, baca beritanya, cari sendiri. Keywordnya tinggal tulis di Google narkoba spasi tawas, akan ketemu berita tentang bukti ditukar dan dijual kembali. Puncak dari ilmu pengetahuan adalah kampus. Maka di kampus yang paling tinggi adalah guru dosen. Dosen tertangkap di ruang hotel pesta narkoba dengan mahasiswi. Apalagi yang diharapkan? Lalu kemudian bagaimana dengan bapak-bapaknya? Sebagian bapak-bapak sibuk keluar kota berminggu-minggu, rupanya sudah buka cabang haram, melakukan perbuatan maksiat dan dosa. Akhirnya ibu-ibunya pun membalas dengan perbuatan yang sama. Anak menjadi korban. Lalu apa yang bisa diharapkan lagi dari bangsa ini? Jadi saya paham sebagian bapak ibu ingin mendengar dari Ustadz Somad ini, kami mau dengar tausiah Ustadz Somad solusi terhadap masalah. Tapi ternyata kedatangan Ustadz menambah masalah. Kepala kami sudah pusing dengan berita-berita ini. Kami mau Ustadz datang menceritakan solusi, tapi justru Ustadz menambah polusi. Sama seperti menjenguk orang sakit, kepalanya sakit otak, gara-gara apa? Kurang oksigen naik ke otak, karena darah tidak bisa membawa oksigen, akibat darahnya kental. Dimakan pengencer darah,
kena buah pinggang, jantung koroner, asam urat, diabetes mellitus, terbujur, belum mati. Semua tamu yang datang tidak ada yang memberikan solusi. Yang satu mengatakan ini nampaknya sakit kepala, yang satu mengatakan ini kelihatannya sakit jantung, yang satu mengatakan nampaknya sakit kaki. Mendengar tamu yang bercerita tentang penyakit tadi, yang sakit itu semakin sakit, bukan bertambah sehat ya. Tidak ada yang mendatangkan ketenangan, kesejukan. Lalu di mana solusinya sekarang? Orang kalau menonton TV sekarang makin sakit kepalanya. Dibukanya handphone, membaca berita, bertambah heboh lagi. Akhirnya dia mendapatkan ketenangan di TikTok. Akhirnya dia mendapat ketenangan di grup-grup WhatsApp, menceritakan aib tetangga. Barulah agak tenang hati saya, Pak Ustaz. Ustaz Abdul Somad terbang kemarin maghrib, sebelum sempat sholat maghrib masuk pesawat. Lalu kemudian terbang 1 jam 30 menit sampailah ke Jakarta. Rupanya pesawat ke Palu ini berangkatnya jam 2 malam. Jadi ditunggu dulu, nunggu jam 2 malam barulah berangkat dari Jakarta. Begitu naik di pesawat, mata saya terpejam, sampailah ke bandara, apa nama bandara kita? Mutiara Sis Al-Jufri, Sis Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri rahimahullah, rahmatullah alaih. Begitu turun banyak yang heboh. Ustaz Somad tadi malam hujan lebat, kabarnya pilot pun juga begitu. Mohon maaf Ustaz, kita tidak bisa. Saya bilang saya tidak merasakan apa-apa karena saya tertidur. Jadi memang kalau kita mau tidak memikirkan masalah, tidurlah. Tapi sekarang orang susah tidur karena terlalu banyak masalah. Akhirnya setelah setengah hari perjalanan, dari mulai tenggelam matahari di Pekanbaru, terbit matahari di Palu. Saya pun sampai kemari berjumpa dengan Ibu Nilam, betul, Bu Doktor Nilam. Sampai kemari dipertemukan dengan Kiai Haji Wildan, ketemu dengan Bapak Ketua Yayasan Pak Andi. Berikutnya susah saya mengingatnya. Kemudian Fadilatul Syekh Syaraf Ali Osman hafizahullah wa saddada khatah, nafa'anallahu bi ghaziri ulumihi. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah ilmunya insyaallah. Para asatiz Dewan Masjid Indonesia, majelis guru, adik-adik saya, santri-santri sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang tak dapat saya sebutkan satu persatu karena kalau saya sebutkan sampai zuhur baru selesai. Insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di depan pintu tertulis Insan Cita Indonesia. Insan manusia. Diambil dari kata masumiyal insanu bi insanin illa linisyanihi. Manusia ini tidak disebut manusia kalau bukan karena lupanya. Karena lupa itulah dia maka disebut dengan manusia. Tapi Ustaz Somad, kalau kami dengar ceramah itu lancar seperti nggak ada lupanya. Buktinya saya lupa menyebutkan nama kawan saya yang membawa saya ke Palu. Namanya Ustadz Munif Godal. Beliau satu angkatan sama saya. Sama-sama ke Mesir tahun 1998. Setelah itu datanglah adik beliau, namanya Ustadz Lutfi Godal, adik kelas kami. Jadi kami sama. Lupa saya menyebutkannya saking groginya. Insan manusia yang lupa. Lupa dia datangnya dari mana, dia mau kemana. Lupa dia di sini berapa lama. Lupa bahwa dia akan mati membawa apa. Lupa dia cita-cita yang sebenarnya.
Maka manusia ini mesti diingatkan tentang kamu mau kemana wahai manusia, cita-cita tertinggi. Maka disandingkanlah antara manusia dengan harapan. Harapan itu adalah cita, insan cita, dan dia tidak melupakan bangsanya, insan cita Indonesia. Dia tidak membawa golongannya, dia tidak membawa ormasnya, dia tidak membawa partainya, tapi yang dia bawa adalah nama bangsanya, Indonesia. Jadi kalau mau menemukan orang Indonesia yang punya cita-cita yang jelas, maka datanglah ke Palu di Insan Cita Indonesia. Sampai kemari, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai kemari saya pun dibawa berkeliling. Apa maksud dibawa berkeliling? Baru saya paham, rupanya ini tawaf kudum. Keliling dulu. Ustaz Somad, ini asramanya. Dibukakan pintu. Namanya Hujratu Abi Bakrin Siddiq, Hujratu Utsman bin Affan. Ini untuk menafikan bahwa pondok pesantren ini bukan punya Syiah. Karena Syiah paling benci Abu Bakar dan Umar. Cukup dengan menyebutkan nama Abu Bakrin Siddiq, Umar ibn Khattab, Utsman ibn Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Cukup dengan menyebut nama sudah menafikan yang lain, bahwa ini adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini kamarnya Ustadz, saya hitung tempat tidurnya 10, bertingkat berarti satu kamar 20. Kesan pertama saya melihat kamarnya bersih. Apa kata saya ke Ustadz Lutfi Godal? Kita terlalu cepat lahir dulu, sehingga kita sampai kemari umur kita sudah 40 tahun. Yang beruntung adalah adik-adikku sekalian. Saya tidak sedang meremehkan pesantren tempat saya belajar dulu. Kamar kami isinya 20 orang. Kasurnya disusun. Pagi bangun subuh kasur disusun, baru boleh disentuh jam 10 malam. Tidak ada tempat tidurnya. Itu mungkin sampai hari ini saya tidak masuk angin karena sudah terlatih tidur di lantai. Adik-adikku Masya Allah, biasanya pesantren tidak mau pakai kasur tempat tidur karena khawatir di bawah kotor berdebu. Maka tadi yang pertama saya lihat adalah bawah bersih, Masya Allah. Entah baru dibersihkan, wallahu a'lam. Tapi yang jelas bersih. Ustadz sama bersih. Di beberapa tempat kalau dia pakai kasur, pakai tempat tidur, itu di tempat tidur itu bergantungan semua layang-layang. Tapi saya tengok pakaian tidak ada. Saya segan mau bertanya ke Kiai Wildan, di mana pakaian anak-anak ini? Saya tidak tanya, saya diam aja. Ternyata di sudut pojok barulah dinampakkan. Oh, ini ada toilet, kamar mandi bersih, dan di ujung ada jemuran khusus. Jadi anak-anak tidurnya tidak kotor nafasnya, paru-parunya bersih, tidak lembab, sehat walafiat. Lalu kemudian dibawa menyeberang ke belakang, saya tegak tertegun seakan-akan sedang melihat lukisan yang indah. Gunung menjulang tinggi, awan turun ke bawah, dan ada pula sungai. Ustadz Munif, ini sungai apa namanya ini? Ini sungai Palu. Kalau begitu judulnya, dari sungai Palu menuju sungai Nil. Masya Allah, indah luar biasa. Maka saya katakan adik-adik di pondok pesantren Insan Cita Indonesia tidak ada istilah perlu healing. Sekarang anak-anak muda ini dikit-dikit healing, dikit-dikit healing, mau refreshing, mau tamasya, mau jalan-jalan. Di pesantren Insan Cita Indonesia, setiap bangun pagi sudah healing, setiap buka mata sudah jalan-jalan. Kenapa? Karena pemandangannya yang indah. Mau pemandangan lebih indah kemana lagi? Yang lebih indah dari pemandangan di Insan Cita Indonesia ini cuma satu, Jannatul Firdaus. Allahu Akbar, barakallahu fikum. Lalu kemudian sampai ke tempat makan.
tempat makannya luas sekali. Cuman tak ada makanan saya lihat. Karena memang saya masuk bukan pada jam makan. Jadi artinya makanannya steril, bersih. Nanti pas jam makan baru dia muncul. Memang namanya mat'am, tempatnya ta'am. Tapi laisa fihi ta'amun. Tak ada makanan di sana. Karena memang bukan jam makan. Kelilingnya kaca. Dari kaca ada nampak pemandangan yang indah. Jadi sambil makan itu, anak-anak yang belajar nahu, shorab, balaghah, bahasa Arab, menghafal Quran, itu kepalanya mudah penuh. Maka dia tidak boleh terkurung dalam tembok. Dia mesti melihat pemandangan. Maka di sini fresh, udaranya segar, pemandangannya indah, masya Allah, tabarakallah. Lalu kemudian setelah itu saya pun dibawa ke kelas. Ini kelas-kelasnya Ustaz Somad. Kelasnya pun bersih, rapi. Saya hitung kursinya 25. Di beberapa tempat tidak jelas lagi di kelas itu tak berapa anak. Kenapa? Karena udah tak pakai kursi lagi, duduk seperti pengajian. Ini tetap pakai kursi, dibatasi. Lalu kemudian mana rumah-rumah gurunya? Ini rumah gurunya seperti villa cottage di tempat-tempat rekreasi. Saya kira ini tadi tempat villa rekreasi. Ternyata ini rekreasi syariah. Abdul Somad pun dibawa ke belakang. Apa acara kita Pak Ketua Yayasan? Apa acara kita Pak Kiai? Peletakan batu pertama. Padahal saya sudah bolak-balik mengatakan di ceramah saya, jangan undang Abdul Somad untuk meletakkan batu pertama. Karena di beberapa tempat batu yang saya letakkan itu tidak bertambah-tambah. Kecuali di Insan Cita Indonesia, karena insya Allah akan berdirilah asrama di belakang. Berdiri kelas, garis pinggir asrama. Padahal yang membebaskan tanahnya Ibu Dokter Nilam beserta bapak dan keluarga. Padahal ini adalah yayasan. Ada kiai, ada syekh, doktor, tapi yang diminta tanda tangannya Abdul Somad. Kehormatan buat saya kepada Ustaz Abdul Somad. Saya letakkan semen, letakkan batu, setelah itu tanda tangan. Mudah-mudahan seluruh anak-anakku dari seluruh kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tengah belajar kemari, setelah ini pulang ke kampung halaman, pahalanya sedikit banyak mengalir juga lah ke Abdul Somad insyaallah. Jadi di awal tadi saya sudah menceritakan tentang masalah narkoba, LGBT, medsos, perbuatan maksiat dan dosa, khamar, sabu-sabu. Tidak ada solusi lain selain pondok pesantren. Saya tidak mau anak saya masuk pesantren Pak Ustadz, nanti dia tidak bisa kuliah karena tidak punya ijazah. Insan Cita Indonesia, kalau dia tamat dia punya ijazah aliyah yang diakui di Kementerian Agama. Anak yang punya ijazah aliyah bisa kuliah di Universitas Indonesia, bisa masuk ke Harvard University, bisa melanjutkan ke Al-Azhar Kairo Mesir, karena ijazah aliyah dapat persamaan dari Al-Azhar Mesir. Satu di antara anak-anak kita nanti ada yang di Ummul Qura Makkah Al-Mukarramah, ada di Al-Jami'ah Al-Islamiyah bil Madinatil Munawwarah, ada yang di Al-Azhar, ada yang di Darul Mustafa. Semua ini dalam rangka menguatkan keyakinannya, menguatkan hafalan Qur'annya. Mereka inilah yang akan menjadi solusi setiap permasalahan umat ini insyaallah. Amin ya rabbal. Walaupun saya tausiahnya di pesantren Insan Cita Indonesia, tapi tausiah saya ini direkam dan akan diupload, ditonton oleh saudara saya dari Sabang sampai Papua melalui channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Pesantren di mana-mana kesulitan pembebasan tanah, pembangunan asrama, pembangunan rumah guru,
pembangunan masjid, pembangunan kelas, pembangunan tempat makan, toilet, kesulitan itu semua. Tapi rupanya ada orang baik yang berhati baik, punya niat baik, maka melalui pesantren Insan Cita Indonesia yang ada di Palu ini, saya sampaikan kepada saudara saya dimanapun berada, kalian yang dititipkan Allah harta tidak dibawa mati. Belum ada saya lihat orang mati bawa mobil. Yang dititipkan jabatan tidak lama, paling lama 2 periode, itu pun kalau tidak ditangkap KPK. Maka manfaatkanlah harta kalian itu, manfaatkanlah jabatan itu untuk membangun pesantren seperti Insan Cita Indonesia. Setuju? Bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden, DPR RI, DPRD, kabupaten, kota, datanglah jalan-jalan ke Sulawesi Tengah, mampir ke Insan Cita Indonesia, tanya apa yang pertama dibangun, berapa hektar yang diperlukan, bagaimana bentuk bangunannya. Ini berapa hektar Pak Kiai? 6 hektar. Susunannya cantik dan indah. Pertama kali masuk sebelah kiri asrama, sebelah kanan masjid, kantor tempat guru, lengkap dengan kelasnya. Di sini bukan cuman santri yang dikasih rumah, burung pun dikasih rumah. Itu. Sarang walet. 1 bulannya dapat 2 kilo. 1 kilonya 14 juta. Berarti dari sarang walet itu aja sudah terkumpul 24 juta. Begitulah Allah kalau mau menurunkan rahmatnya. Walau anna ahlal qura amanu, kalau penduduk suatu negeri itu beriman, wattaqau, takut kepada Allah, la fatahna alaihim barakatin, kami bukakan untuk mereka barakah minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Terbuka pintu barokah, sungai banyak ikan, tanah tumbuh kelapa yang subur, buah-buah, tanam-tanaman yang luar biasa. Belum ada nampak saya pohon pisang, tapi buahnya sudah ada. Kan luar biasa itu. Pohon mangga ada, buahnya belum datang. Ya, jadi luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi melalui tausiah saya di Insan Cita Indonesia, saya mengajak kepada saudara-saudara, karena saya sayang, saya tak mau kalian pejabat-pejabat mati cuman meninggalkan rumah besar, mobil besar, dan bini besar. Saya tak mau kalian orang-orang kaya hanya meninggalkan duit banyak, aset yang diperebutkan oleh ahli waris, dan akhirnya istri kalian pun diambil oleh brownies, berondong manis. Hari ini bapak tertawa tersenyum, tapi pas pulang di jalan dia berpikir, betul juga kata Ustadz Somad, anakku akan pergi, istriku diambil orang, rumahku dibagi-bagi, mobilku dijemput dialer karena baru bayar DP angsuran 2 bulan. Yang kekal abadi mana? Pesantren. Tanahnya tidak akan mungkin dijual. Kenapa? Wakaf milik yayasan. Inilah tanah yang akan kekal abadi sampai hari kiamat insyaallah. Jadi tujuan saya pertama, watawasau bil haq watawasau bis sabr, supaya nanti kalau saya mati menghadap Allah, orang-orang kaya, pejabat-pejabat ditanya oleh malaikat, hai orang kaya, hai pejabat, kemana duit kalian pakai? Liburan. Kemana duit kalian pakai? Jalan-jalan. Kenapa kalian tak bangun pesantren? Ustadz Somad nggak pernah nyampaikan. Aku sudah sampaikan. Tidak ada alasan. Sehingga nanti kalau saya ditanya Allah di akhirat, Abdul Somad, kau ceramah tausiah. Ya, ya Allah. Sudah kau sampaikan tentang pentingnya menjaga anak bangsa umat ini dengan membangun pesantren. Sudah ku sampaikan. Di mana kau sampaikan? Di Insan Cita Indonesia. Kenapa mereka tidak dengar? Mungkin paket mereka habis.
Tapi rasanya tak mungkin, karena mereka orang-orang yang selalu bermain medsos. Maka yang hadir menyampaikan kepada yang tak hadir, share, insya Allah dapat pahala share. Orang kaya dan pejabatnya sudah. Lalu bagaimana yang kedua? Orang tua yang punya anak, ibu, bapak menikah, punya anak, diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in, setiap kamu pemimpin, wa kullukum mas'ulun, setiap kamu akan ditanya an ra'iyatih, tentang anak-anaknya. Tidak ada alasan orang Sulawesi Tengah anaknya tidak belajar agama. Kami tidak bisa sekolah agama Pak Ustadz, karena pesantren mahal. Pesantrennya hebat ya. Ya, berapa biaya masuk sini Pak? Bulanannya 2 juta. Gaji bapak itu 1,5 juta. Uang masuknya 30 juta. Pulang dia ke rumah, sakit jantungnya kumat. 5 per kabupaten kota. 5 anak, 5 anak, 5 anak, 5 anak. Makanya yang masuk ke Insan Cita Indonesia tidak lebih dari 70 anak. Karena memang jatahnya 5 per kabupaten kota. Kenapa tidak diperbanyak jatahnya? Bukan jatahnya yang diperbanyak. Orang-orang seperti Ibu Nilam dan keluarga ini yang perlu diperbanyak. Ini kurang benar. Manusia yang macam ini yang diperbanyak, supaya Insan Cita Indonesia ini bertebaran di seluruh kabupaten kota. Sehingga kalau ada 10 saja seperti ini, 10 orang seperti ini, berarti 1 dapat 5, berarti 50 anak setiap kabupaten akan mendapat kesempatan yang luar biasa. Kita doakan terbuka pintu hati mereka. Sudah diceramahi, sudah disampaikan dalilnya, enggak juga terbuka pintu hati, mudah-mudahan dibukakan pintu liang lahat. Jangan diaminkan, nanti mati mereka. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi jatah yang 5 ini mudah-mudahan ke depan dibukakan Allah pintu rezeki semakin bertambah. Tapi orang-orang yang punya program seperti ini, beli tanah 10 hektar, ambil gambarnya dari sini, tinggal copy paste saja. Seandainya ada orang kemari, pejabat, orang kaya, mau ambil kopi gambar studi banding, Pak Kiai Wildan, boleh apa tak boleh Pak Kiai? Boleh kata Pak Kiai. Disaksikan oleh semua, boleh kata Pak Kiai. Direkam ada gambarnya. Pak Kiai udah ngangguk tadi, boleh Pak Kiai? Iya kata Pak Kiai. Selesai. Datanglah kemari. Tanya berapa biaya yang diperlukan, berapa yang perlu diperlukan. Maka tidak ada lagi alasan orang tua di Sulawesi Tengah tidak mendidik anaknya. Dan hebatnya program di sini tidak terlalu lama mondok, sampai 6 tahun 7 tahun, cukup 4 tahun. Kenapa tidak tamat SD? Banyak taman SD sampai di pesantren, seminggu pulang nangis. Akhirnya emaknya pula masuk pesantren. Berapa banyak ibu-ibunya buat rumah kos di samping nyewa kos-kosan, anak-anaknya nangis. Tapi kalau sudah tamat SMP, insya Allah kuat. Adik-adik ini kalau ada kalian yang nangis juga, kita ikatkan ke atas pohon kelapa ini. Nah, ada nangis sudah besar-besar semua. Kenapa mesti 4 tahun? Karena yang setahun itu dia mesti tahsin, baca Quran. Tahsinnya mesti benar, supaya syekh, doktor tidak terlalu sulit mengajar mereka. Setelah tahsin baru membaca Quran. Baru 3,5 bulan bahasa Arabnya lancar. Kiai nanya, jawab. Cuman karena terlalu ramai nggak bisa saya tangkap tadi apa yang dibicarakan. Tapi sudah dijelaskan Kiai bahwa mereka adalah anak-anak yang mampu bekerja sama, akidahnya benar, mandiri, berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Mereka yang akan melanjutkan tongkat estafet perjuangan dakwah, insya Allah. Allahu Akbar. Ustadz Somad tausiahnya kalau bisa jadwalnya dikurangi Ustadz, jangan terlalu banyak. Nanti Ustadz kalau meninggal sakit mati mendadak gimana?
Setelah datang ke Insan Cita Indonesia, saya tidak terlalu berputus asa. Kalau mati Abdul Somad, pengganti di Insan Cita Indonesia sudah siap. Cemana adik-adik? Siap? Masya Allah, terkejut saya mendengar. Saya pikir tadi waktu saya tanya, gimana adik-adik siap? Takut. Rupanya siap mereka. Nah, jadi Bapak Ibu yang ada di Sulawesi Tengah, saya mau menyampaikan kepada kalian, orang Sulawesi Tengah adalah orang yang beruntung karena ada lembaga. Tentunya tidak semua bisa diterima. 5 orang per kabupaten kota itu orang-orang yang sudah lulus fit and proper test. Bacaannya, akhlaknya, sehatnya. Ibu bapak yang kebetulan jauh dari pesantren ini, jangan kalian khawatir. Saya sudah melihat anak kalian, kamarnya sudah saya jenguk, tempat tidurnya sudah saya lihat, tempat makannya sudah saya lihat. Anak kalian di sini sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Apa yang kurangnya lagi di sini? Kalau di tempat lain mau berenang, santri-santri tidak bisa berenang karena nggak ada tempat mandi. Di sini tinggal pergi ke sungai, gratis. 24 jam kalian pergi sungai. Di tempat lain mesti bayar kolam renang 1 jam 50.000. Bayangkan itu. Jadi tidak ada alasan. Di tempat lain tidak ada hiburan. 17 Agustus nggak bisa panjat pinang. Sini jangankan panjat pinang, panjat kelapa pun kalian bisa. Di pondok pesantren tidak ada latihan bercocok tanam. Sementara tanah kita luas, padi untuk apa impor. Maka di tempat kita, Masya Allah, masih banyak luas tanaman hijau. Bagaimana cara bercocok tanam? Bagaimana sektor pertanian? Allah ketika cerita tentang sedekah, yang jadi contohnya justru tanaman. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah ambatat sab'a sanabil wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Cerita sedekah, tapi yang dijadikan contoh adalah tanaman. Allah ketika bercerita tentang iman, yang dijadikan contoh adalah tanaman. Asluha sabitun, akarnya tunggal ke dalam tanah, wa far'uha fis sama, cabangnya sampai menembus langit. Itulah tanaman, pokok kayu yang kokoh, tak akan patah tendang angin puting beliung. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Idza waqa'at ala ahadikumul qiyamah, seandainya kamu sudah mau mati sakratul maut, wa fi yadihi fasilah, di tanganmu ada satu bibit korma, falyghrisha, tanamkan bibit korma itu. Cerita tentang mati, Nabi bercerita tentang tanaman. Padahal di Makkah Madinah bukan tanah yang subur. Kalau mau menanam satu batang pohon korma, mesti ada satu keran air di bawah, baru tumbuh hidup. Nanti panjang umur, sehat badan, bulan 2 kita akan berangkat umroh bersama Ustaz Abdul Somad insya Allah. Ongkos tanggung masing-masing. Di tempat kita hijau, gemah ripah loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman, untayan zamrud katulistiwa. Indah, luar biasa cantik alamnya. Maka jangan sampai tinggalkan sektor pertanian. Ini semua belajar di pesantren. Orang di pesantren bukan cuma sekedar menghafal Quran. Orang pesantren, nanti saudaraku, bapak ibu yang punya anak, ditanya orang, anak kamu di mana? Anak saya SMP plus. Anak kamu di mana? Anak saya SMA negeri. Bangga luar biasa. Tapi ketika anaknya di pesantren, anak kamu di mana? Ya, coba-coba dulu di pesantren. Kenapa tidak pede dengan anak di pesantren? Sekarang saya tanya, lebih hebat anak SMA atau anak pesantren? Tengok anaknya dulu. Anak saya di SMA, saya pede. Anak kamu kan di pesantren kan? Pesantren nggak ada apa-apanya. SMA pelajarannya fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Pesantren nahwu, sharaf, balaghah, ma'ani, bayan, mantik, fikih, usul fikih, qawaidul fikih, hadis, mustalah hadis,
rijalul hadis, mukhtaliful hadis, arud qawafi, tajwid, tafsir, ulumul Quran, akhlak, ditambah lagi hafalan Quran 10 juz. Maka anak pesantren mesti kepala agak lebih besar daripada kepala anak SMA. Jadi jangan katakan ini anak saya yang pintar, saya masukkan ke SMA. Ini anak saya yang smart, yang cerdas, saya masuk ke SMA. Anak saya yang agak-agak bodoh, saya masukkan ke pesantren. Cara berpikirmu salah, guys. Di SMA pelajaran dia 5, belajar di pesantren pelajarannya 20. Jadi kalau anakmu agak-agak bodoh dimasukkan ke pesantren, tamat pesantren dia bukan pintar, gila. Sekarang saya tanya kalian adik-adikku yang di pesantren, kami pesantren cuman belajar bahasa Arab, Pak Ustadz. Teman kami di SMA belajar bahasa Inggris. How are you today? Fine. Kalian belajar bahasa Inggris kan? Ada pelajaran bahasa Inggris. Karena kurikulum Kementerian Agama Aliyah tetap ada bahasa Inggrisnya. Dan pondok pesantren tetap belajar bahasa Inggris. Bahasa Inggris, perubahan katanya, saya pergi ke Palu. I'm going to Palu. Go, going, goes, when. Go, going, goes, when. Cuma 4. Sekarang kita pakai bahasa Arab. Zahaba, 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 zahabu, zahabat, zahabata, zahabna, zahabta, zahabtuma, zahabtum, zahabti, zahabtuma, zahabtunna, zahabtu, zahabna. Berapa itu? 14. Itu baru fi'il madhi, past tense. Bagaimana dengan madhi, mudhari? Yadhabu, yadhabani, yadhabuna, tadhabu, tadhabani, yadhabna, tadhabu, tadhabani, tadhabuna, tadhabina, tadhabuna, tadhabani, tadhabna, adhabu, nadhabu. Sudah berapa? 28. 14 tambah 14, 28. Sekarang masuk fi'il amar. Idhab, idhaba, idhabu, idhabi, idhaba, idhabna. Itu baru tasrif fi'il. Belum lagi dhahaba, yadhabu, zihaban, zahibun, madhubun, idhab, la tadhab. Apa tak error dia? Lalu kalian bilang bahasa Inggris lebih hebat daripada bahasa Arab. Akal kalian kemana, Beb? Bahasa Arab. Non mati ketemu dengan qab, min qablikum. Non mati ketemu dengan waw, min wara'i dzalik. Non mati ketemu dengan dal, min dunillah. Itu tidak ada dalam bahasa Inggris. Ada dalam bahasa Inggris nun mati ketemu dengan ta. Student. Ada. Tak ada. Nanti bahasa Arab. Oh, bahasa Inggris ada makharijul hurufnya. Ada makharijul hurufnya. Oke, memang betul bahasa Inggris ada makharijul hurufnya. Apa namanya? Workshop. Workshop. Apa namanya? Shopping. Betul. S dengan H itu berarti shopping. Ada kalanya T dengan H itu dibaca tha. Health. How about your health? Bagaimana kesehatanmu? Tapi dalam bahasa Arab bukan cuma sya, bukan cuma tha, tapi ada a, arba, ada qa, ada ta. Ada bo dalam bahasa Inggris? Tidak ada. Ada I love you. Coba berpikir, afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala tatadzakkarun. Makanya kamus bahasa Inggris, kamus bahasa Indonesia, tapi kamus bahasa Arab Ibnu Manzur Lisanul Arab
tebal. Ibil, onta. Naqah, onta. Na'am, juga masuk dalam onta. Banyak sekali satu kata. Mudarris, muallim, muaddib, ustaz, muhadzib, guru semuanya. Dapat kita cuman guru, teacher. Nah, ini semua kelebihan-kelebihan itu nanti akan adik-adik pelajaran pelajari di pesantren. Bahasa asingnya oke, pendidikan ekonominya mantap, bahasa Arabnya hafal pula Quran. Setelah tamat kalian dari Insan Cita Indonesia, kalian akan terbang sejauh mata memandang. Tapi jangan sampai kalian tidak pulang, karena tempat kalian adalah Sulawesi Tengah. Falauna nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun. Jangan semuanya pergi, mesti ada satu dua orang liyatafaqahu fiddin, belajar agama. Setelah dia belajar agama, liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Dia pulang ke Sulawesi Tengah, pulang ke kampung halamannya masing-masing. La'allahum yahdzarun, supaya orang Sulawesi Tengah ini takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya yakin dan percaya, insya Allah Sulawesi Tengah akan tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tidak ada kekurangannya lagi, rukun syaratnya sudah ada insya Allah. Lalu kemudian saya diminta untuk pembekalan da'i. Ustaz Somad, tolong nanti pembekalan da'i. Saya bagian mata pelajaran apa? Ustaz, mata pelajaran hadis. Apa itu hadis sahih? Apa itu hadis hasan? Apa itu hadis dhaif? Apa itu hadis mursal? Apa itu hadis mu'dal? Apa itu hadis munqati? Apa itu hadis mu'allaq? Berapa lama pelatihan da'i ini, Pak? 2 hari. Pagi Sabtu, siang Sabtu, sore Sabtu, malam Ahad, pagi Ahad, siang Ahad. Da'i apa yang bisa dibentuk 2 hari? Mau buat da'i apa? Jadi tadi ditunjukkan, ini kamar-kamar untuk pelatihan da'i, Pak Ustadz. Seluruh da'i kita di Sulawesi Tengah dibawa kemari. Berapa lama programnya? Selama 1 bulan. Saya baca jadwalnya di dinding. Masya Allah, LC, MA, para asatis, doktor, syekh, mulai dari bacaan Qur'annya. Ini yang ikut siapa aja, Pak? NU, Muhammadiyah, Al-Khairat, semua ormas. Insya Allah da'i-da'i kita yang mungkin kurang betul bacaannya, fikihnya kurang sempurna, akidahnya kurang dalam, bahasa Arabnya mungkin di sini diperbaiki. Mudah-mudahan program ini tersebar ke seluruh Indonesia. Amin. Saya menyampaikan ini sekaligus iklan kepada siapapun yang ada di seluruh penjuru dari Sabang sampai Papua. Ambil inspirasi ini. Apa yang sudah dilakukan di sini, termasuk man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Siapa yang membuat tradisi yang baik, falahu ajruha, dia dapat pahalanya. Wa ajru man amilan biha, dapat pahala orang yang melakukannya. Mendengar tausiah Abdul Somad pagi ini, kajian duha ini, tiba-tiba ada bupati, gubernur, kepala daerah, DPR RI, orang kaya, konglomerat yang terinspirasi. Dibelinya tanah 10 hektar, dibuatnya asrama, rumah guru, kantor, dibuatnya penerimaan santri, dibuatnya pelatihan da'i. Maka insya Allah ibu beserta keluarga mendapat amal jariah, yayasan beserta kiai mendapat amal jariah, Ustadz Abdul Somad pun dapat juga, walaupun tidak terlalu banyak. Dewan Masjid Indonesia, bapak-bapak ibunya. Maka Ustadz Abdul Somad, tapi dunia ini kan nggak pernah selesai, Pak Ustadz. Memang tidak pernah selesai. Imam Syafi'i meninggal, masalah di Mesir tidak selesai. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi meninggal, tidak selesai. Ulama-ulama meninggal, masalah tidak pernah selesai. Karena memang dunia ini tetap ada orang baik dan orang jahat. Ada Nabi Musa alaihissalam, ada Fir'aun, ada Nabi Ibrahim alaihissalam, ada Namrus, ada Nabi Isa alaihissalam, ada Herodes,
ada Nabi Muhammad SAW, ada Abu Lahab. Tidak pernah selesai dunia ini. Apakah dengan jadi ustadz, dengan da'i, dengan santri, dengan ulama membuat pesantren, lalu kemudian dunia ini selesai? Tidak selesai. Tapi paling tidak kita bisa meminimalisir kemungkaran. Yang punya harta, pakai hartamu. Yang tak punya harta, pakai tanda tangan jabatan, pakai jabatan. Jabatan tak ada, harta tak ada, tapi punya ilmu, pakai ilmu. Ilmu tak ada, jabatan tak ada, tapi punya suara, pakai suaramu. Satu pun tak ada, mati aja. Tidak mungkin manusia tanpa kelebihan. Tidak ada manusia yang tak punya kelebihan. Mungkin kurang di ujung, lebih di pangkal. Kurang di kanan, lebih di kiri. Semua orang punya kelebihan. Kelebihan masing-masing potensi dipakai. Maka adik-adikku, kalian sabar di sini selama 4 tahun. Ustaz Somad dulu, saya belajar 6 tahun. Habis itu saya pun melanjutkan pendidikan. Saya kemarin nanya ke anak-anak yang tamat pesantren, kebetulan diundang ke rumah beberapa orang sama gurunya. Kata gurunya, tolong motivasi anak-anak ini Pak Ustadz. Ya, saya tanya satu-satu. Nanti kalau tamat pesantren mau kemana, Dek? Diam aja dia. Kamu kalau tamat mau kemana? Kamu kalau tamat mau kemana? Senyum. Saya bilang, saya dulu waktu kelas 3 sanawiyah, kelas 3 SMP. Kalian kan kelas 3 SMA. Saya waktu kelas 3 SMP, pagi-pagi habis sholat subuh saya datang ke rumah Syekh Jalaluddin Abdul Muttalib, imam besar Masjid Raya Medan, Sumatera Utara. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Masuk. Saya pun masuk. Ada apa? Saya mau sekolah ke Arab, Syekh. Saya nggak tahu Mesir, nggak tahu Saudi Arabia, nggak tahu Makkah, nggak tahu Madinah, pokoknya Arab. Saya mau ke Arab, Syekh. Lalu Syekh Jalaluddin nengok saya lama. Mungkin dia bingung, ini anak pagi-pagi datang udah bangun atau belum ini? Terus dia tanya, sekarang kelas berapa? Sekarang saya kelas 3, Syekh. Kelas 3 apa? Kelas 3 sanawiyah SMP. Pulang aja dulu ke rumah, sekolah lagi, nanti habis aliyah datang ke sini ya. Saya kelas 3 SMP sudah mau ke Arab. Kelas 3 SMA, kelas 3 pondok, semua buku saya, buku-buku saya itu saya tulis besar-besar di situ, Profesor Dr. Abdul Somad. Sampai kawan saya yang sebangku di sebelah ngasih tahu ke saya, Mat, kalau bisa jangan kau tulis. Kenapa? Nanti kalau nggak tercapai, aku takut kau gila. Kalau tidak pernah bermimpi, kita tidak akan pernah punya mimpi yang menjadi kenyataan. Mimpi aja takut, gimana mau mewujudkannya menjadi nyata? Mimpi aja takut. Mimpi untuk sekolah ke luar negeri aja takut. Saya orang kampung, orang tua saya di kampung, tapi saya mesti sampai ke Mesir. Makanya saya cari informasi tes. Tamat pondok, ikut tes. 100 anak Indonesia dapat jatah dari Al-Azhar Kairo Mesir. Saya ikut. Waktu itu belum ada www.google.com. Nyari informasi pakai surat. Zaman kalian enak, adikku sekalian. Tapi kalau saya cerita gitu ke adik-adik di pesantren, zaman kalian enak, sekarang informasinya mudah, ada internet, ada YouTube. Mereka ngomong, itu deritamu kali. Dami dulu pakai surat. Tesnya baru ada di Sumatera Utara, karena di Pulau Sumatera kota paling besar nomor 1 Medan, Sumatera Utara. Riau termasuk tertinggal. Maka kami mesti kirim surat ke kawan yang ada. Kepada kawanku Abdul Halim, tolong carikan informasi di Medan tentang tes ke Mesir. Aku mau berangkat. Kawan saya pun ngirim lagi. Surat itu dikirim 3 hari baru sampai. Dari Medan dikirim ke Riau 3 hari. Suratnya sampai sore jam 2. Saya buka amplop. Kata dia, Mat, ada informasi tes ke Mesir. Tesnya tanggal sekian. Yang dimaksudnya tanggal sekian itu pendaftaran terakhir pas besok pagi. Dari Pekanbaru Riau naik bis ke Medan 12 jam. Langsung sore itu saya ke stasiun bis jam 5. Jam 5 subuh besok sampai.
mendaftar, langsung ikut tes. 100 anak Indonesia yang mau dipilih. Se-Indonesia yang mendaftar 1000 orang. Yang lulus 100. Dari Riau Abdul Somad, dari Sulawesi Tengah, itulah dia Ustadz Munib Godal, sahabat saya. Tak pernah terlintas di pikiran saya dulu waktu bertemu mereka bahwa saya akan ke Palu. Sedikit pun tak pernah. Bayangan saya Palu itu jauh. Dari Pekanbaru ke Jakarta 1,5 jam. Dari Jakarta ke Palu saya udah nggak tahu lagi karena jam pun udah kacau balau. Tidak pernah terlintas di pikiran saya bahwa saya akan ke Palu, nggak pernah. Tapi rupanya ditakdirkan Allah hari ini bertemu. Makanya tadi waktu kami pagi sebelum kami kemari berfoto, nggak terpikir kita dulu akan jumpa di Palu. Jadi adik-adik, silakan kalian punya cita-cita, mau jadi apapun ke depan, Allah akan memperkenankan segala niat baik kalian insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tadi saya tadi memulainya jam 10:30. Sekarang sudah jam 11:30. Di mana-mana kode etik tidak pernah berubah, 600 ml. Tapi di pesantren ini diberikan 4 botol. Berarti 4 jam saya ngomong sih. Tolong Ustadz jelaskan tentang Islam moderat. Sekarang saking banyaknya orang, sudah beda-beda tipis antara moderat dengan mudorot. Yang satu mengatakan Nabi Isa itu anak Tuhan. Yang satu mengatakan Nabi Isa itu anak zina. Ekstrem kiri mengatakan Nabi Isa anak zina. Ekstrem kanan mengatakan Nabi Isa anak Tuhan. Maka Islam itu sudah moderat. Islam itu sudah moderat. Dia jalan tengah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dia pertengahan. Nabi Isa tidak anak Tuhan, tapi dia juga bukan anak zina. Wa ummuhu siddiqah. Ibunya orang yang benar. Maka yang benar adalah dia Rasul utusan Allah. Jadi kalau ditanya Islam moderat itu apa? Islam moderat itu kita. Islam ahlus sunnah, berpegang kepada sunnah dan berjamaah. Minta dijelaskan tentang antum tinggal tulis saja apa yang antum cari. Kemarin ada yang nanya tentang apa, kemarin orang bertanya yang Anda bilang pakai aja apa kok sedikit. Oh iya, tentang hukum tidur setelah sholat subuh. Apa hukum tidur setelah sholat subuh, kata dia. Padahal mudah aja nyarinya di situ. Tulis saja UAS tidur subuh. Coba tulis UAS tidur subuh, habis itu enter. Langsung dapat. Bagaimana hukum tidur setelah subuh? Bolehkah tidur setelah subuh? Jadi saya selalu kalau ditanya, pakai aja akalmu agak dikit aja. Insya Allah ketemu jawaban-jawaban saya. Tulis sedikit aja. Ustadz, bagaimana hukumnya tentang kredit? Tulis aja situ, UAS kredit. UAS kredit. Nah, ya, ketik ya, UAS kredit. Langsung dapat. Hukum kredit motor, tanya jawab kredit riba, udah aja. Ustadz, bagaimana dengan aliran sesat? Buat aja situ, UAS sesat. Langsung dapat. Lain jawabnya, UAS dituduh orang sesat. UAS membantah aliran sesat. Ada semua. Tinggal cari. Ada anak berumur 4 tahun, ayahnya meninggal. Sampai saat ini dia selalu mencari ayahnya. Anak tersebut ada di tengah-tengah kita. Apa yang harus kami lakukan agar anak tersebut tidak lagi mencari ayahnya yang setelah meninggal? Bawa dia ziarah ke makam ayahnya. Apa dalilnya? Nabi dibawa oleh Aminah berziarah ke makam Abdullah. Ditunjukkan dia bahwa ayahmu sudah meninggal. Di dalam ini dia.
Allah akan membukakan pintu hatinya. Dia tahu bahwa oh, udah meninggal. Jangan dibohongi. Ayah di mana, Ma? Ayah pergi, ntar lagi pulang. Itu namanya prank. Anak jangan di prank. Bawa dia ziarah. Ini makam ayahmu, dia sudah meninggal. Bacakan doa ya, Nak. Diangkatkannya tangan, menangis dia, tahu dia ayah sudah meninggal. Kau mesti jadi anak yang baik. Nasihati, dia lebih baik. Jangan bohongi anak. Bagaimana pendekatan dalam dakwah kepada saudara kita yang belum paham agama, masih terlibat dalam hal-hal yang melanggar syariat, agar mereka tersentuh dengan dakwah yang kita sampaikan? Saya berdakwah kalau datang ke satu daerah 3. Pertama, saya mesti menyentuh akar rumput, jumpa dengan semua lapisan masyarakat, baik yang udah taubat, hijrah maupun yang belum. Maka saya minta dakwahnya di tanah lapang. Nah, itu kalau saya ngomong di tanah lapang semua, yang pezina, yang peminum khamar, pemabuk, judi online, semua. Yang kedua, ngaji dalam masjid. Itu biasanya habis subuh. Yang ketiga, komunitas di kantor-kantor, pengacara, dokter, saya sampaikan. Tapi ada namanya dakwah fardiyah. Kalau itu dakwah jamaiyah, tabligh akbar. Dakwah fardiyah melalui ngobrol. Kamu masih belum sholat? Belum. Terus nanti kalau mati bawa apa? Jangan urus-urus saya. Urus saja surgamu, jangan urus nerakaku. Inilah dakwah. Dakwah itu personal. Kamu kok belum pakai jilbab? Ah, nantilah tunggu tua. Emang malaikat maut yakin datang setelah tua? Malaikat maut sekarang cepat datangnya. Sekarang ini banyak orang mati mendadak. Kenapa? Karena banyak yang lahir mendadak. Jadi dakwah personal itu tidak selamanya pakai dalil, lebih banyak. Saya ketemu bapak-bapak, saya ini orangnya nggak suka ngaji, nggak suka pengajian, nggak suka sama ustadz. Terus bapak tobatnya gimana? Istri saya waktu malam dia ngomong gini, nanti kalau abang mati gimana bang? Dia nggak ada ceramah 1 jam tabligh akbar. Kalau abang mati gimana? Ternyata kalimat yang dari dalam hati sampainya ke hati. Suaminya ngomong ke saya, pas saya mau tidur malam saya terpikir, nanti kalau abang mati gimana? Itulah sebab dia bertobat. Yang lubuk hati yang paling dalam. Ibu mungkin bukan ustazah, bukan profesor, bukan syekh, tapi kata-kata ibu bisa menusuk sampai ke dalam hati. Apalagi hati bapak, banyak yang sudah lama tertusuk. Apa kiat-kiat menjadi dai profesional dan masyhur seperti ustadz? Jangan masyhur. Masyhur itu berat, biar aku aja. Saya tidak bisa jalan ke mall dengan istri saya. Karena kalau saya jalan nanti dikejar jamaah. Tidak bisa makan di rumah makan. Baru 1 suap orang udah datang minta foto. Kalau mau pergi naik pesawat mesti pakai jaket hitam, pakai topi, pakai masker, pakai kacamata. Karena kalau ada orang kenal nanti pramugari minta foto, boleh foto enggak? Popularitas itu adalah fitnah dan ujian. Saya tidak pernah minta populer. Sampai hari ini saya tak punya kartu nama untuk memperkenalkan bahwa saya pulang kampung setiap subuh Sabtu ngajar hadis selama 4 tahun terus ngajar hadis setiap subuh Sabtu. Direkam, diusir, viral. Saya pakai ini untuk dakwah ke Sulawesi sekian kali dalam setahun, ke Kalimantan, di Sumatera, di Ambon, Maluku, wilayah timur Indonesia. Saya memanfaatkan itu, mengendorse. Makanya kalau adik-adik lihat Instagram saya, iklannya jual gula merah, Instagram kerupuk, keripik, termasuklah siang ini nanti fotonya diupload untuk share batik kelor, membangkitkan ekonomi umat. Nah, jadi masyhur itu hanya sekedar wasilah. Tujuannya adalah dakwah ud'u ila sabili rabbik, ajak orang ke jalan Allah. Tapi kalau kiat-kiat memperbaiki diri paling tidak 3. Yang pertama, perbaiki kualitas keilmuan. Datang ke Insan Cita Indonesia, upgrade lagi pengetahuan. Akidah,
fikih, akhlak, tafsir, hadis, bahasa Arab, di-upgrade lagi. Yang kedua, amal. Karena kalau hanya sekedar ilmu, kalau tidak kita amalkan, dia nendang ke dalam. Marilah kita sholat duha, sholat duha. Dalam hati kita, kau aja nggak sholat duha. Paksa-paksakan sholat duha. Jadi sebelum kemari tadi, wudhu dulu sholat duha 2 rakaat, baru kemari. Lalu kemudian yang ketiga, komunikasinya baik. Jadi kalau didengar rekaman tausiah saya ketika baru pulang dari Maroko tahun 2008, dengan sekarang 2022 beda. 14 jam itu terjadi perubahan, cara menyampaikan, jam terbang itu beda. Nah, jadi adik-adik banyak-banyak latihan komunikasi. Komunikasi dua, komunikasi lewat tulisan dan komunikasi lisan. Jadi latihan menulis. Saya sampai sekarang blog saya masih hidup. Jadi kalau ada jamaah nanya, Ustadz apa hukumnya kredit, tulis saja di Google itu Somad Moroko kredit. Kalau mau lihat blog saya, adik-adik nanti tulis blog. Blog nggak hilang dan gratis. SOMADMOROCCO spasi kredit. Nanti setiap baca kitab masukkan ke dalam, langsung dapat. Blog Somad Moroko blogspot.com. Saya tulis tanggal 25 Agustus 2010. Berarti tulisan ini umurnya udah 12 tahun yang lalu. Nah, jadi setiap kita pengajian, kalau ada pertanyaan jamaah ditulis, itu membantu kita untuk mengingat lagi dan berkomunikasi tulisan. Lalu kemudian komunikasi lisan, ngomong. Ceramah kalau bisa di kultum, direkam, habis itu tonton. Oh, tadi selama ngomong kakinya terlalu lebar. Oh, tadi selama ngomong kepalanya terlalu miring ke kiri. Oh, tadi terus selama ngomong tuh matanya terlalu banyak ngeliat perempuan. Jadi orang mungkin segan untuk nasihati kita. Ustaz dari tadi tangannya kok kiri terus. Oh, jadi komunikasinya mesti baik. Sebagaimana kita ketahui bahwa status anak zina tidak bisa nasabnya bersambung pada ayahnya kalau dia perempuan. Ayahnya tak boleh jadi walinya kalau harus ganti dengan wali hakim. Dalam ajaran Islam kita dianjurkan menutup aib. Apabila disampaikan kepada anak tersebut bahwa dia anak zina dan walinya harus wali hakim, dikhawatirkan akan menjadikan anak tersebut frustasi dan pihak laki-laki mungkin akan membatalkan pernikahan dan pastinya akan menimbulkan mudarat yang lebih besar. Mohon pencerahannya Ustadz, mohon juga nasihatnya akan bahaya Wahabi dan Syiah. Syiah udah selesai karena ada ruangan Abu Bakar Siddiq. Tentang masalah itu memang berat menjelaskannya, tapi karena ini masalah hukum, saya termasuk ustadz yang tak bisa tawar-menawar. Mungkin yang lain bisa diturunkan yang 100 jadi 90. Tapi kalau saya, kalau sudah saya sampaikan begitu, ya harga mati. Kalau sudah sampaikan, ya sampaikan saja. Ini tidak bisa, supaya dia jelas. Mungkin awal-awalnya dia kaget, tapi nanti lama-lama paham. Gara-gara kita selalu menutup, itulah maka merajalela perzinahan ini. Kalau sudah disampaikan, itu nanti memberikan efek ketakutan. Kalau dia sudah takut, dia tidak akan lakukan lagi. Jangan khawatir dia stres, jangan khawatir depresi, jangan khawatir jadi jahat. Karena yang kita sampaikan ini adalah perintah Allah. Dia itu ciptaan Allah, yang membolak-balik hatinya Allah. Kenapa kita mesti takut? Allah Ta'ala yang kita sampaikan ini hukum Allah. Gak usah takut menyampaikan hukum Allah. Gara-gara menyampaikan hukum Allah, itulah maka orang banyak marah sama saya. Tapi nggak apa-apa, marah dia sama saya nggak apa-apa, tapi ke depan dia akan tahu daripada kita tutup-tutupi. Bagaimana hari kiamat itu dan bagaimana menghadapinya? Idzas sama'um fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibun tasarat, planet bertabrakan. Neptunus, Merkurius, Pluto, Mars. Wa idzal biharu fujirat, lautan diledakkan naik ke atas. Tak perlu dijelaskan di Palu, cukup bawa ke tepi pantai yang masjid musola tenggelam. Wa idzal qubur bu'thirat, semua yang dikubur dibangkitkan naik ke atas. Alimat nafsum ma qaddamat wa akhar. Itulah persiapannya.
Di saat itulah baru manusia sadar, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Apa yang sudah kulakukan dulu? Apa yang sudah kuamalkan dulu? Jadi kematian, baca juz 30. Itulah mengapa tafsir diawali juz 30. Karena banyak di situ cerita tentang kiamat, dan cara mempersiapkan kematian itu adalah dengan banyak-banyak beramal soleh, bukan somat. Bagaimana supaya hafalan yang kita hafal ini tidak cepat hilang? Sesungguhnya tidak ada orang yang menghafal. Yang ada itu adalah orang mengulang. Adakah di antara kita yang menghafal Al-Fatihah? Nggak ada. Saya nggak pernah menghafal Al-Fatihah. Adakah di antara kita orang yang menghafal Qul Huwallah? Nggak ada. Lalu kenapa kita hafal dan nggak lupa-lupa? Karena sering diulang. Makanya murajaah. Kalau sering diulang nggak akan hilang. Dan jauhi perbuatan maksiat. Syakautu ila waqi'in su'a hifzi. Aku melapor kepada Imam Waqi', hafalanku error, kacau. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Kata dia, tinggalkan perbuatan maksiat. Li'annal ilma nurun. Karena ilmu itu cahaya. Wa nurullah la yuhda lil 'asi. Cahaya tak akan diberikan Allah kepada orang yang melakukan perbuatan maksiat. Bagaimana caranya supaya kita bisa dengan satu amalan, bisa istiqomah satu amalan? Adwamuha wa in qalla. Amal yang paling baik konsisten walaupun sedikit, tapi istiqomah. Tapi jangan nanti jangan gara-gara ini kamu kok sholatnya sholat Jumat terus, yang lain kok nggak sholat. Yang penting konsisten walaupun sedikit. Nah, bukan itu maksudnya. Yang fardu wajib nggak bisa ditawar-tawar kalau sudah wajib. Tapi kalau kita istiqomahkan baca Al-Quran satu hari satu juz, satu hari satu lembar, satu hari satu halaman. Nah, gitu. Berawal dari keterpaksaan, lama-lama menjadi kebutuhan, lama-lama menjadi kenikmatan. Awalnya terpaksa, lama-lama butuh, lalu kemudian menjadi nikmat. Bagaimana caranya tidak pernah bosan menuntut ilmu sampai sekarang? Saya orangnya suka penasaran. Kenapa begini? Kenapa begini? Penasaran saya itulah yang membuat saya mesti membaca. Jadi istri saya dibilangnya, kenapa abang mencari terus? Saya bilang, saya kalau nggak ketemu jawabannya saya tak bisa tidur. Itu memang kebiasaan saya dari dulu. Kalau saya sudah ketemu jawabannya, udah saya baca, baru saya bisa tidur. Jadi kalau saya penasaran, saya cari terus. Penasaran itulah yang membuat terus mencari. Jadi sampai hari ini kalau ada orang bertanya, saya tak bisa menjawab. Saya cari terus, browsing, cari, buka kitab, cari PDF, cari, sudah ketemu baru. Jadi kalau kita merasa nyaman dengan ketidaktahuan, itulah yang membuat kita malas. Jangan merasa nyaman pada tidak tahu. Jangan berada di zona aman. Sikap apa yang dimiliki jika kita mau menjadi orang yang berguna bagi agama, bangsa, negara, tanpa memunculkan sikap sombong dan angkuh dalam jiwa? Sifat apa yang harus dimiliki jika kita mau menjadi orang yang berguna bagi agama, bangsa, negara, tanpa memunculkan sikap sombong? Yang pertama, faqidus syai' la yu'ti. Orang yang tak punya apa-apa tidak bisa memberi apa-apa. Orang yang tidak punya ilmu Al-Quran, tidak punya tahsin, tidak punya tajwid, tidak punya tahfiz, nggak bisa ngajarkan Al-Quran. Itulah mengapa adik-adik di sini aliyahnya 4 tahun, karena setahun itu tahsin, tahfiz, bahasa Arab. Jadi yang pertama bekali diri dulu. Setelah itu baru yang kedua ada peduli. Sekarang banyak orang tidak mau tahu. Mau sekolah, mau nggak sekolah, mau mabuk, mau sakau, bukan urusan saya. Setelah kita punya, yang kedua ada rasa ingin peduli menyelamatkan orang lain. Man lam yahtam bi amril muslimin falaisa minhum. Siapa yang tak peduli, maka dia bukan orang Islam. Saya yakin pesantren ini dibangun karena rasa peduli. Yang ketiga, amal kita itu tidak membuat kita masuk surga. Itu yang membuat kita nanti tidak sombong. La yudkhilal jannata ahadakum amaluh. Kamu masuk surga bukan karena amalmu. Bangun pesantren masuk surga, enggak bisa.
Lalu kenapa? Karena bangun pesantren, turun rahmat Allah. Karena rahmat Allah itulah kamu masuk surga. Dan orang sombong tidak dapat rahmat Allah. Pertama, siapkan bekal. Yang kedua, peduli. Setelah beramal, bukan karena amalmu kau masuk surga, tapi karena rahmat Allah. Dan kalau kau sombong, rahmat Allah tidak turun. Itulah kajian kita pada kesempatan yang baik dan mulia ini.